Hati orang bijak disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik. Kali ini aku mau buat roti yang isiannya menggunakan selai homemade yang aku udah buat sebelumnya. Dan kali ini aku sebut rotinya sedikit lebih premium. Kenapa? Karena bahan yang aku pakai terutama untuk tepung, itu aku pakai tepung yang dari Jepang ya. Biasa kita kenal komachi. Bedanya apa sih dengan tepung yang lainnya? Tepung ini akan membuat serat rotinya lebih halus. Dan yang berikutnya, untuk cairannya aku pakai whipping cream. Jadi hasilnya akan lebih moist, lebih creamy. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan susu UHT. Kemudian ini ada garam, aku pakai kurang lebih 2 gram. Karena aku pakai butter yang unsalted, jadi aku tambahkan dengan garam. Kalau untuk menggantikannya, kalau misalnya pakai margarin yang udah ada agak asin, itu nggak perlu pakai garam sebanyak ini. Untuk butternya aku pakai 80 gram ya, jadi 80 gram butter. Kemudian ini ada ragi, aku pakai 7 gram ragi. Dan juga ada gula pasir. Gula pasirnya aku pakai 90 gram. Kalau misalnya mau pakai 80 gram, oke untuk gulanya. Tergantung kita mau buat roti manis atau roti yang biasanya. 500 gram terigu, gula pasir, kemudian ragi, garamnya kita kasih jarak karena katanya ragi itu bermusuhan sama garam. Oke, aku akan pecahkan telurnya dulu. Aku masukin telur dinginnya langsung ke dalam. Whipped creamnya juga dalam keadaan dingin. Kalau nggak ada whipped cream, ganti aja dengan susu cair boleh ya, atau dengan air es juga bisa. Cuman bedanya nanti kehalusannya itu, kelembutannya itu beda. Oke, langsung kita pasang ke mixer aja. Untuk whipnya nanti sebentar lagi dimasukin. Sekarang kita mixer dulu dengan kecepatan yang rendah dulu ya. Ada yang perhatikan gak ya, kenapa aku pakai pengaduk yang ini? Aku cuma mau menunjukkan kalau untuk buat roti bukan pakai pengaduk yang modelnya seperti ini. Ini adalah pengaduk untuk adonan telur dan gula. Jadi ini bukan untuk buat roti. Terus apa yang terjadi kalau kita pakai pengaduk yang salah untuk berbagai olahan yang kurang tepat misalnya. Jadi untuk buat roti kalau kita pakai pengaduk seperti ini, dia tidak akan tercampur dengan sempurna. Karena beda. Tepung yang kita masukkan untuk bahan roti ini lebih berat. Jadi nggak bisa pakai pengaduk yang seperti ini. Setelah diaduk sekian lama, tetap seperti ini saja. Dia nggak akan menggumpal, tidak akan membentuk adonan roti ya, yang setengah kalis itu. Oke, kita ganti aja gumparannya. Oke, ini tuasnya kita ganti jadi tuas yang seperti ini. Lanjut lagi kita mixer. Untuk penggunaan whipping cream atau cairan itu sebaiknya secara bertahap aja, karena tepung yang kita pakai itu kadang berbeda-beda dari serap airnya ya, jadi dimasukin pelan-pelan aja. Ciri-ciri sebuah adonan itu cukup air atau enggak, lihat adonannya seperti ini berarti udah cukup. Oke, jadi dia enggak kaku seperti ini ya, seperti ini. Jadi dia nggak kaku dan masih bisa ditarik. Kalau nggak bisa ditarik seperti ini berarti airnya masih kurang. Lalu dimasukin margarinnya atau butternya atau minyaknya. Untuk buat roti bisa juga pakai minyak goreng. Oke, aku lanjutkan dulu.
sudah, sekarang aku pindahkan ke wadah yang lain ya, supaya dia bisa proofing. Ini diminyakin dengan minyak aja, pakai whip tadi. Jadi dia tangannya diminyaki aja ya, jadi dia nggak lengket. Karena pakai whip dan susu pakai telur yang dingin, jadi adonan ini walaupun di mixer dia tetap dingin, dia nggak panas. Jadi itu yang mencegah reaksi dari respon raginya ya. Jadi aku pindahin dulu ya, bentar. Sebentar ya, ini digeser dulu. Sekarang ini aku mau, kelihatannya seperti ini. Adonannya itu lebih lembut seperti itu, lebih lengket ya, bukan lembut, lebih lengket. Nggak apa-apa, nanti dirilekskan aja. Kalau udah rileks dia, nanti dia akan lebih kalis ya, jadi nggak lengket ke tangan. Jangan lupa adonannya ditutup dengan plastik wrap ataupun dengan kain supaya adonan rotinya itu nggak mengering. Ini dibiarkan sampai double size. Adonannya diuleni sebentar saja, kemudian dibagi-bagi sesuai dengan jumlah, sesuai dengan besaran roti yang mau kita buat. Bisa jadi sekitar 50 gram itu untuk hasil roti yang lumayan gede. Kalau 50 gram, mau 30 gram juga bisa ya. Nah, di sini kunci supaya roti itu mulus, kita harus rounding. Jadi untuk roundingnya harus juga berdasarkan urutan di mana kita bagi-bagi tadi. Yang duluan dibagi itu yang di rounding duluan, dan juga nanti yang diambil untuk diisi duluan. Untuk roundingnya bisa digunakan telapak tangan seperti ini atau dengan cara seperti ini. Gerakannya kalau benar, adonannya itu akan mengetat dan mulus. Sudah selesai, kita tutup sebentar, kurang lebih sekitar 10 menitan. Nanti kita mulai isian yang kita buat. Untuk isiannya sih bebas ya, mau diisi coklat juga bisa, dikasih isian kacang hijau bisa juga ya. Jadi ini digilas pelan-pelan aja. Kalau udah dibiarkan 10-15 menit dia akan rileks. Jadi saat kita gilas dia nggak melawan ya. Nah seperti ini, tinggal diisi lalu dibentuk. Kalau aku sih lebih senang roti yang bentuknya bulat, karena untuk proofingnya itu dia akan lebih maksimal. Di proses ini sangat penting. Kalau kita buat roundingnya ini mulus, nanti saat mengembang dia akan mulus. Tapi kalau saat kita buat ini tidak mulus dan keriput, maka nanti saat dia proofing dia akan keriput. Dia nggak akan mulus ya, nggak akan bulat rata gitu. Oke, dilanjutin sesuai dengan urutannya aja sampai adonannya semuanya selesai diberi isian seperti ini ya. Jadi ini adonannya ini lembut banget. Oke, ini udah selesai semuanya aku isi. Ini ada yang gilasnya ketipisan jadi kelihatan selainya, kemudian ada juga yang keriputan gitu. Ini ada yang tipis juga. Ini ditutup aja sampai double size, lebih kurang 45 sampai 1 jam. Nah ini yang keriput tadi, setelah proofing dia tetap keriput ya, jadi dia nggak bisa mulus. Nah yang ini mulus, nanti hasil panggangnya juga mulus. Oke, setelah itu, setelah proofingnya sudah double size seperti ini, pelan-pelan dikuaskan polesannya kuning telur ditambah dengan susu UHT. Kemudian diberikan biji wijen putih, wijen hitam yang sudah disangrai. Tapi ini optional aja, sesuai dengan selera aja. Dilanjutkan sampai selesai, dan jangan lupa karena ini udah selesai proofingnya, ovennya juga udah ready ya. Jadi ini akan aku masukin ke dalam tray seperti ini supaya nanti saat mantau gampang ya, mau diputer loyangnya juga gampang. Oke, masukin ke dalam oven
Suhunya 180 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih sekitar 20 menit. Tapi kembali lagi, pelajari oven kalian masing-masing. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dan diklik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Nih, supaya rotinya tidak cepat kering, tidak keras, dibungkus plastik. Jadi ini bisa awet, tahan 3 hari. Kita intip yuk gimana roti yang sudah selesai. Ini aromanya wangi banget dan ini juga lembut banget. Tuh seperti ini. Kelihatan ya. Jadi kalau pakai tepung komachi itu dia akan lebih halus serat-seratnya itu. Dan ini lembut pisan, lembut banget ya. Tuh kelihatan ya seratnya halus sehalus hatiku. Oke, seperti itu. Jadi ini hasilnya lumayan banyak. Jadi dapat rotinya itu sekitar 35 piece atau 33 piece gitu dah. Oke, aku makan dulu dan tunggu aku di video aku selanjutnya ya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe, dan bye-bye.